Baiklah, berikut ini akan diulas 8 tempat angker yang ada di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. 1. Danau Laut Tawar. Danau Laut Tawar, itulah nama yang diberikan suku asli Gayo buat danau seluas 5.472 hektar ini. Danau ini menyimpan sejumlah misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Salah satunya adalah legenda Putri Ijo, makhluk halus penunggu Danau Laut Tawar yang katanya berwujud mirip Putri Duyung. Sekitar tahun 2001, warga Takengong pernah dihebohkan gara-gara sebuah foto sekelompok orang yang diambil dengan latar belakang Danau Laut Tawar dan sosok mirip naga muncul dari dalam air di belakang mereka. Legenda lain yang tidak kalah bikin merinding adalah tentang Lembide, penunggu Danau Laut Tawar lain yang konon doyan menghisap darah manusia. Legenda Lembide sudah dikenali warga sejak lama. Hampir setiap tahun ada saja korban tenggelam dan mereka ditemukan dalam kondisi kehabisan darah serta ada luka mirip gigitan binatang bertaring di antara kedua kaki mereka. Satu lagi yang tidak kalah heboh adalah penemuan bom aktif di kedalaman 18 meter yang diduga kuat adalah peninggalan para penjajah Belanda. Upaya pengangkatan bom ini masih belum berhasil sampai sekarang, dan banyak pihak yang mengaitkannya dengan keberadaan makhluk halus penghuni Danau Laut Tawar yang ingin bom itu tetap berada di dasar Danau Tawar. Danau ini memiliki kedalaman yang berbeda-beda dan suhu air yang berbeda-beda pula berdasarkan kedalamannya. 2. Taman Hutan Raya Pocut. Taman Hutan Raya Pocut Muara Intan, Aceh Besar, tepatnya berada di gerbang perbatasan antara Aceh Pidi dan Aceh Besar, merupakan besar pesanggerahan Belanda. Salah satu bangunan lama yang kini sudah direhab adalah Rumah Skubidu, merupakan bekas villa berlantai 2. Banyak cerita-cerita gaib yang sempat didengar seputar arwah noni Belanda yang sering mengganggu petugas yang kebetulan tidur di lantai 2 rumah itu. Selain penampakan noni Belanda, kerap juga terlihat hantu lelaki tanpa kepala yang sering berjalan antara bekas kolam renang dan sumur tua. Penampakannya hanya sepintas saja. Rupanya arwah noni Belanda itu konon bernama Kathleen. Perawakannya tinggi, bertubuh agak berisi namun tidak gendut. Rambutnya pirang, mengenakan baju yang lengan panjang, berbunga-bunga timbul di bagian dada. Memakai rok panjang yang longgar di bagian bawah, namun mengikat lekuk pantat di bagian atasnya. Dia mengaku sedang menunggu suaminya yang ditugaskan untuk berperang melawan pemberontak di Kutaraja. Namun berbulan-bulan lamanya, sang lelaki yang berpangkat kapten yang bernama Dick tidak kunjung pulang. Hingga akhirnya, dia membaca berita yang mengabarkan bahwa sang suami telah gugur di medan perang. Saat itu ia sudah mengandung 3 bulan. Itu anak pertama kami ketika dibawa ke Batavia dan akhirnya ditempatkan di Aceh. Kami baru menikah, ujarnya dengan mimik wajah sedih. Mendapatkan kabar bahwa suaminya telah tiada, Kathleen putus asa. Atasan suami meminta dia untuk segera kembali ke Den Haag. Namun, Kathleen meminta waktu. Aku masih rindu pada ayah dari jabang bayiku, ujarnya berkilah.
Sang atasan paham dengan kondisi batin dirinya. Setelah mendapatkan izin dari residen, atasan suaminya berpesan agar Kathleen tetap menjaga kesehatan, supaya fit saat berangkat ke Den Haag. Kesehatanku semakin hari semakin buruk. Akhirnya aku memang berangkat dari Kutaraja. Sesampainya di Batavia, aku meninggal dunia bersama dengan bayi di dalam perut. Rindu yang membuat Kathleen kemudian kembali ke Pasanggerahan di tengah rimba Sulawah. Arwahnya tetap berkeinginan untuk bertemu dengan sang suami. Walau hingga berpuluh-puluh tahun lamanya dan Belanda sudah angkat kaki dari Aceh, dia tidak pernah bersua dengan Dick. Ihwal mengapa dia kemudian menetap di villa itu, tentu karena dia punya kenangan khusus dengan Dick di tempat itu. Kathleen juga bercerita bahwa dirinya tidak seburuk seperti pikiran orang. Bila ada yang diganggu, itu murni karena dia butuh teman. Terkait dengan tampak kepala yang sering nampak di sekitar sumur dan kolam, Kathleen mengaku tidak pernah berkomunikasi. Dia misterius, agak kasar. Aku sempat mengira bila itu adalah Dick. Namun setelah kuselidiki, ternyata bukan, imbuh Kathleen. Bila sesekali bosan di villa, Kathleen berpelesiran ke kawasan Sonapet untuk melihat aktivitas makhluk gaib di sana. Dia mengaku sering menumpang mobil yang kebetulan lewat. Soal kecelakaan mobil, itu bukan perbuatan kami para dedemit. Itu murni kesalahan sopir. Kadang mereka terlalu memaksa diri dalam berkendara, katanya menutup kisah. 3. Hantu tsunami di PLTD Apung. PLTD Apung terdiri dari bekas kapal yang terseret tsunami pada tahun 2004. Di dalamnya terdengar suara jeritan gaib dari seorang perempuan. PLTD Apung adalah kapal yang beratnya mencapai ribuan ton, memiliki panjang 63 meter dan luas 1.900 meter persegi, yang akhirnya terseret tsunami hingga tengah kota Banda Aceh pada musibah tsunami Aceh 2004 silam. Banyak rumah penduduk porak-poranda ketika kapal ini terombang-ambing di bawah tsunami ke tengah kota sejauh 3 km dari laut. Banyak nyawa melayang akibat hantaman kapal ini dan sekarang parkir di tengah kota. Pemerintah kota Banda Aceh menjadikan kapal PLD Apung ini sebagai monumen atraksi tsunami yang sangat dahsyat. Ribuan warga Aceh berkunjung ke kapal ini dan di dalam kapal ada pemutaran film tentang musibah tsunami. Ketika malam tiba, kapal ini menjadi sangat angker. Penjaga kapal mengakui sering melihat penampakan hantu tsunami di PLTD Apung ini. Dalam suasana sepi, kerap terdengar perempuan menangis terseduh-seduh di sudut-sudut kapal, bahkan sampai menjerit-jerit meminta tolong. 4. Kisah hantu kampus Unsyah Banda Aceh. Dikisahkan bahwa di kampus ini ada hantu yang tembus pandang. Sosoknya cewek yang berjalan lesu berbaju putih ke arah tembok dan bles nembus. Apapun penampakannya, tembusannya selalu ke tembok. Ada juga hantu jin api. Zaman dahulu kala, saat di sekitaran kampus masih banyak hutan, seorang dosen senior yang tinggal di Wisma kampus di lantai 2. Malam itu, ia melihat semak-semak di sekitaran Wisma terbakar hebat. Dia pikir itu salah satu proyek untuk pelebaran lahan kampus. Dibakar malam-malam supaya tidak mengganggu aktivitas mahasiswa. Pas paginya, dia melihat semak-semak itu masih utuh. Kemudian dia bertanya pada salah satu pegawai Wisma tentang hal itu.
tapi mereka bilang tidak tahu dan tidak lihat apa-apa. Hantu itu rupanya lumayan famous. Pernah juga seorang anak dan neneknya melihat hal yang sama pas maghrib. Anaknya tanya, "Itu apa, Kek?" Terus dijawab dengan santai, "Oh, itu jin api." Bahkan ada juga yang pernah nyamperin, tapi tiba-tiba apinya hilang. Dan kisah hantu terakhir di kampus Unsyah ini adalah adanya sosok seorang suster. Sudah biasa terjadi di kampus-kampus seluruh Indonesia. Jika waktu malam banyak mahasiswa yang nebeng wifi kampus. Karena kalau malam super duper kencangnya. Namun keindahan di Jambu Square itu tiba-tiba ambiar. Ketika salah satu suster Fakultas Kesehatan melintas di depan mereka dengan penampilan jadul, tangan kanan membawa kotak obat, tangan kiri membawa kepalanya yang berambut pirang. Yang kelima, kisah si cantik Halimah, penunggu jembatan Sunapet, Aceh Besar. Nama jembatan Sunapet tak asing lagi bagi para pengguna jalan nasional yang menghubungkan Medan dan Banda Aceh. Bahkan jembatan ini terkenal dengan sosok hantu Halimah yang kerap menampakkan wujudnya. Hantu Halimah kerap disebut menjadi pengganggu para pelintas jalan. Bahkan hantu Halimah kerap menjadi kambing hitam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kabar yang beredar di masyarakat, hantu Halimah tewas dibunuh usai diperkosa. Lalu jasadnya dibuang di sekitar lembah jurang Sunapet dekat jembatan tersebut. Konon Halimah mengalami nasib tragis. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1980-an. Dia yang saat itu masih berusia 18 tahun, berjalan sendiri hendak pulang. Hingga dia kemudian diculik dan diperkosa. Lalu untuk membalaskan dendamnya, konon Halimah sengaja menampakkan wujudnya. Kabarnya, dia bersama dengan para dademit kini memang menjadi penunggu jembatan itu. Jalur nasional Medan Banda Aceh itu memang cukup rawan. Di sisi kanan dan kiri jembatan kembar itu masih terlihat rimbun pepohonan. Belokan tajam dan curam kerap membuat pengguna jalan akhirnya kecelakaan. Yang keenam, kuburan massal yang terletak di Silon Aceh. Kuburan ini adalah kuburan massal korban tsunami Aceh pada tahun 2004 silam. Dan di tempat ini terekam banyak cerita yang menyimpan kisah angker. Biasanya saat malam muncul suara-suara anjing yang kabarnya memperebutkan tulang manusia. Yang ketujuh, kisah horor Pantai Lokngah, Aceh. Banyak berita soal korban tenggelam di pantai ini. Kabarnya korban itu disebabkan adanya makhluk halus yang meminta tumbal dari para pengunjung. 8. Kisah horor Pulau Rubiah. Saat mengunjungi Pulau Rubiah, kamu akan melihat bangunan rumah sakit Belanda yang ditinggalkan. Rumah sakit ini terlihat sangat angker. Ketika datang berkunjung, kamu akan langsung merinding saat menginjakkan kaki pertama kali. Demikian rangkuman informasi tempat angker yang ada di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Jangan lupa saksikan terus serial kisah jelajah tempat angker di Nusantara